Nah, jadi admin kutip dari salah satu akun X, pengamat atau analis militer Turki, yaitu Mr. Turan Ogus nih, dengan followernya mencapai 112.000 orang. Nah, jadi beliau sepertinya bukan pengamat abal-abal seperti meme ini, bos. Jadi, baru-baru ini dalam postingannya, nama negara kita Indonesia lagi-lagi ikut muncul dalam sorotan panas industri drone Turki. Jadi ini bukan drone Bayraktar atau drone Anka, tapi drone yang lebih mungil, mirip dengan Black Hornet Mamarika, bos. Disebutkan bahwa negara kita Indonesia katanya nyaris masuk dalam tahap kesepakatan untuk membeli drone Nano Alp, yaitu nano helikopter militer buatan Ulu Dogan Turki, yang kini sedang naik pamor di pasar ekspor, bos. Laporannya pun bukan main-main. Nano Alp disebut sudah mengamankan kesepakatan ekspor dengan 5 negara. Dan dari jumlah itu, Uni Emirat Arab dilaporkan jadi tujuan pengiriman pertamanya. Sementara 4 negara lain sudah masuk dalam daftar kerjasama. Dan negara kita Indonesia katanya hampir dekat masuk dalam kesepakatan nih, bos. Bahkan dalam postingannya ditampilkan bendera kita nih. Jadi bukan kaleng-kaleng, produk ini pun juga disebut sebagai nano drone nomor 2 di dunia, bos, setelah Black Hornet dari Teledyne FLIR. Sekilas mungkin drone ini kayak mainan ya kan? Tapi jangan salah, fungsi dan tugasnya pun sangat membantu operasi militer zaman now. Nah, kira-kira cocok nggak nih dipakai di medan perang Papua? Boleh-boleh ya kan? Lantas pertanyaannya kini, sehebat apa sih drone Nano Alp ini sampai diburu oleh banyak negara, 5 negara termasuk Indonesia, bos? Kemudian apakah tugas dan fungsinya di medan perang? Kemudian bagaimanakah spesifikasi dan ketangguhannya? Apa kemampuannya? Simak videonya sampai habis. Oke, dijelaskan Nano Alp ini adalah nano class unmanned helicopter, bos. Jadi, drone helikopter mini yang dirancang untuk reconnaissance, intelijen, dan operasi jarak dekat di lingkungan beresiko tinggi. Nah, jadi kalau perang kota, antar perumahan atau bangunan cocok nih, bos. Kemudian perang hutan jarak dekat, lumayan nih untuk nyergap lokasi OPM diam-diam ya kan? Ukurannya memang kecil, kayak mainan, jadi panjangnya cuma sekitar 25 cm, bobotnya hanya sekitar 100 gram, tapi bukan kaleng-kaleng, ia pun diklaim mampu membawa payload sampai 350 gram. Kemudian mampu melaju hingga kecepatan 36 km per jam, terbang kurang lebih 30 menit, dan tetap berkomunikasi sampai jarak 4 km, bos. Platform ini pun dibuat untuk operasi yang menuntut senyap, lincah, dan tahan terhadap kondisi sulit, termasuk saat GPS terganggu atau area yang penuh jamming, bos. Jadi jelas, ini bukan drone buat mainan atau gaya-gayaan, tapi ini drone buat masuk ke persembunyian musuh, cek, lihat, pulang, dan kalau perlu, buat dulu lawan gelisah duluan, bos. Nah, lalu kenapa disebut lebih unggul dari Black Hornetnya Mamarika? Karena Nano Alp ini diklaim punya beberapa kartu bonus, bos. Pertama, disebutkan harganya lebih murah hingga 50%. Jadi katanya harga ekspor padanannya, yaitu si Black Hornet, itu adalah 200.000 USD. Sedangkan Nano Alp ini 50% lebih hemat biaya dibandingkan dengan Black Hornet. Kemudian juga lebih senyap, lebih otonom, dan daya angkut lebih besar dibanding dengan rivalnya tadi, bos. Black Hornet memang sudah lama jadi standar emas nano drone militer. Tapi Nano Alp Turki ini datang dengan narasi yang lebih agresif, yaitu kandungan lokal lebih tinggi, biaya lebih rendah, dan kemampuan yang dibuat untuk medan tempur modern. Jadi kalau kita Indonesia benar ikut dalam kesepakatan pembelian drone ini, artinya TNI dan Kemhan sedang melirik perangkat yang bisa memperkuat kemampuan intai taktis, operasi khusus, dan peperangan elektronik di level yang paling kecil. Level yang paling sering diremehkan, bos. Sampai akhirnya, justru itulah yang menentukan hasil di lapangan. Nah, tahun 2025 kemarin, Nano Alp lahir dari Teknopark Istanbul dengan dukungan Tubitak, dan ekspornya kini mulai bergerak cepat. Jadi kalau negara kita ikut, ya itu jelas menandakan bahwa peta kebutuhan drone taktis kita makin serius dan makin diperlukan.
Apakah untuk menyergap KKB? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar.